Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu tertua di semesta. Ini jam 6 kurang seperempat ya. Bentar lagi saya berangkat jualan bubur ayam, dorong kerupuk. Itu kerupuknya. Tapi kita ngomong politik dulu ya, soal yang menarik di era rejim Jokowi yang sebentar lagi selesai Oktober 20 itu, dia mencoba membangun ya dinasti politik, dan ini warisan yang berbahaya, yang buruk untuk demokrasi. Dia ingin meneguhkan Bobi jadi gubernur Sumatera Utara, kemudian Gibran sudah dia dorong untuk menjadi wakil presiden, dan dia sudah menjadi wakil presiden, tinggal dilantik Gibran Raka Buming Raka, dan tinggal lagi yang Kaisang bisa bertarung di DKI, tapi tampaknya akan menjadi gubernur DKI ya, wakil gubernur DKI bersama Yusuf Hamka yang didukung oleh Kim, dan kemungkinan Anies Baswedan nggak dapat tiket kalau dia dikeroyok oleh partai-partai yang menghendaki dia tidak berhasil dapat tiket, karena kalau hanya didukung oleh PKS itu kursinya cuma 18 kurang 4 dan tidak ada lagi yang mendukung, berarti PKS gagal mendaftarkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman ke KPU karena kurang kursinya 4. Kalau semua mereka bersepakat, partai-partai selain PKS, Nasdem, Gerindra, Golkar, dan kemudian PSI yang kursinya 8 di DPRD DKI, dan juga PKB, semuanya itu ngeblok ke Kaisang Yusuf Hamka, maka habislah Anies Baswedan dan menguatlah dinasti politik yang sebenarnya dinasti politik itu tidak dikenal dalam demokrasi karena akan menutup peluang-peluang orang lain yang tidak dekat dengan kekuasaan yang sekarang itu terhambat untuk menjadi pemimpin di masa depan, dan akan dikuasai ya, kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi dan politik itu hanya dikuasai oleh elit-elit partai. Dan inilah bahaya dinasti politik yang sedang dirintis dan tampaknya akan menguat di zaman era Jokowi. Dan inilah warisan paling buruk dari demokrasi kita, apalagi sekarang sedang ada revisi undang-undang DPA, yang DPA itu kemungkinan akan dijadikan lembaga tinggi negara yang independen, yang sejajar, dan bisa menjadi satu kekuatan politik tersendiri, dan di situ ada Jokowi dan menteri-menteri yang lain. Tergantung Presiden Prabowo menempatkan orang-orangnya sesuai jumlahnya dan sesuai orang-orang yang dia pilih. Tentu Prabowo akan menempatkan Jokowi yang dianggap berjasa untuk membuat dia menjadi presiden kemarin dengan segala cara, tanggal 14 Februari 2024. Jadi ada perkembangan baru, yaitu revisi atau dimunculkannya pembahasan DPR tentang DPA, yang DPA itu akan meneguhkan posisi Jokowi sebagai presiden tanpa jabatan, tapi dia akan tetap mempengaruhi kepemimpinan Indonesia melalui menantunya Gubernur Sumatera Utara dan melalui anaknya Gubernur Jakarta atau Kaisang, dan kemudian melalui kekuasaan itu diperpanjang melalui anaknya Wakil Presiden Raka Buming Raka. Inilah yang disebut langit politik Indonesia modern mengalami kegelapan. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa video ini di-share, di-like, dan di-subscribe ya channel Pesan Jolali, dan jangan lupa pendapat Anda ditulis tentang masa depan anak-anak kita, masa depan ponakan-ponakan kita, masa depan generasi berikutnya di tengah situasi politik yang semakin dikuasai oleh oligarki dan teman-temannya sendiri. Selamat tinggal kesejahteraan rakyat, dan selamat tinggal Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sekarang saya jualan bubur dulu. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun penguasanya di negeri ini, rakyat harus menolong dirinya sendiri karena rakyat selalu tidak dianggap dalam secara politik Indonesia modern, kecuali pejabat-pejabat itu memikirkan dirinya dan memikirkan lingkungan terdekatnya sendiri yang disebut sebagai nepotisme atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah yang sekarang menguat dan kita keluar dari janji reformasi 25 tahun yang lalu. Kita kembali terjerumus ke lubang yang sama, yaitu lubang korupsi, lubang nepotisme, dan lubang apa satu lagi, nepotisme, korupsi, dan kolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.